Pernahkah kalian berpikir, seperti apa sih bahasa yang digunakan nenek moyang kita ratusan tahun lalu, jauh sebelum adanya bahasa Indonesia seperti sekarang? Jawabannya ada pada naskah-naskah kuno yang tersebar di Nusantara. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia misterius naskah Melayu kuno, bahasa yang menjadi fondasi bahasa Melayu modern, dan bahasa Indonesia. Jadi, apa sebenarnya bahasa Melayu kuno itu? Bayangkan sebuah bahasa yang lahir di era Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7 Masehi. Bahasa ini sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta dari India. Kata-kata seperti dharma, bakti, atau siddha sangat umum digunakan. Nah, bahasa ini bukan untuk obrolan sehari-hari, tapi untuk urusan penting kerajaan, seperti mencatat sejarah, menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha, dan mengukir hukum di atas batu. Uniknya lagi, tulisan yang digunakan bukanlah huruf Latin, melainkan aksara Pallawa atau Kawi yang bentuknya eksotis banget. Kalau kita bicara naskah kuno, kita pasti bicara bukti nyata berupa prasasti. Salah satu yang paling terkenal adalah prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Palembang dan bertanggal tahun 683 Masehi. Prasasti ini seperti buku harian seorang raja bernama Dapuntahyan. Isinya menceritakan perjalanan suci atau Siddhayatra sang raja dengan membawa 20.000 tentara menggunakan perahu. Ada kutipan terkenalnya yang berbunyi, Dapuntahyang enyik di Sangfo, yang artinya Dapuntahyang naik di perahu. Dari kalimat singkat ini saja, kita bisa melihat betapa berkuasanya kerajaan Sriwijaya saat itu. Setahun kemudian, di tahun 684 Masehi, muncul prasasti Talang Tuo, yang juga ditemukan di dekat Palembang. Kalau Kedukan Bukit isinya tentang penaklukan, Talang Tuo ini lebih adam. Isinya adalah doa dan harapan raja untuk kesejahteraan rakyatnya terkait pembangunan sebuah taman yang disebut Taman Sri Kshetra. Ini menunjukkan bahwa seorang raja tidak hanya memikirkan kekuasaan, tapi juga kemakmuran rakyat dan kelestarian alam. Ini bukti bahwa nilai-nilai luhur sudah ada sejak zaman dulu, tapi jangan salah, Sriwijaya juga bisa tegas loh. Buktinya ada di prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka tahun 686 Masehi. Prasasti ini bukan berisi cerita atau doa, melainkan kutukan dan ancaman serius bagi siapa saja yang berani memberontak atau tidak setia kepada Sriwijaya. Ini adalah alat politik untuk menjaga stabilitas dan menunjukkan kekuasaan kerajaan yang begitu luas. Prasasti serupa, yaitu Prasasti Karangbrahi di Jambe, juga berisi kutukan yang sama, menandakan pengaruh Sriwijaya sudah merambah hingga ke Sumatera bagian tengah. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat ciri khas bahasa Melayu kuno. Pertama, struktur kalimatnya sangat sederhana. Kedua, belum ada imbuhan modern seperti "ng" atau "ber". Jadi, kata naik ya ditulis "ny", bukan menaiki. Ketiga, seperti yang sudah disebut, banyak sekali kosakata dari bahasa Sanskerta. Dan terakhir, jangan harap menemukan titik atau koma. Tanda baca modern belum dikenal saat itu, membuat pembacaannya menjadi tantangan tersendiri bagi para ahli. Lalu, di mana saja sih peninggalan berharga ini ditemukan? Tentu saja Sumatera adalah gudangnya, mulai dari Palembang, Bangka, Jambe, hingga Lampung. Tapi, ternyata jejaknya tidak hanya di Sumatera. Di Jawa, ditemukan juga prasasti yang menggunakan campuran bahasa Melayu kuno dan bahasa Kawin, seperti prasasti Canggal dan Kebon Kopi II. Ini menunjukkan adanya interaksi budaya dan politik yang kuat antara kerajaan di Jawa dan Sumatera. Jejak Melayu kuno bahkan sampai ke Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, yang menandakan jalur perdagangan maritim Sriwijaya yang sangat aktif. Yang lebih mengejutkan, pengaruhnya sampai ke Thailand Selatan di wilayah Ligor, yang membuktikan bahwa Melayu kuno pernah menjadi bahasa penting di kawasan Asia Tenggara. Jadi, mempelajari naskah Melayu kuno bukan hanya soal bahasa. Ini adalah cara kita membuka jendela ke masa lalu, memahami bagaimana kerajaan besar seperti Sriwijaya berkomunikasi, mencatat sejarah, menyebarkan keyakinan, dan mengatur hukum. Ini adalah warisan tak ternilai yang menunjukkan akar peradaban dan bahasa kita yang luar biasa. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita semakin bangga dengan sejarah bangsa kita. Apa ada prasasti kuno di daerah kalian? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.